Pengertian hadis. Secara etimologi, hadis mempunyai beberapa arti yang baru, yang dekat, dan warta atau berita. Sedangkan hadis secara terminologi adalah segala ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, segala perbuatan serta keadaan atau perilaku beliau. Sebagai contoh, dari Umar bin Khattab, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal perbuatan itu dengan niat dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh apa yang diniatkannya. Sedangkan hadis menurut muhaddisin adalah segala apa yang disadarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu hadis marfu atau yang disandarkan kepada Nabi, hadis mauquf atau yang disandarkan kepada sahabat, ataupun hadis maqtu atau yang disandarkan kepada tabi'in. Menurut usuliyin, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran Al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersangkut paut dengan hukum syara. Menurut Fauqaha, hadis adalah segala sesuatu yang ditetapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ada kaitannya dengan masalah-masalah fardu atau wajib. Yang kedua, pengertian sunnah. Menurut bahasa, kata sunnah merupakan derivasi dari kata sunnah sunnu sunnatan. Kata itu berarti cara, jalan yang ditempuh, tradisi atau adat kebiasaan atau ketetapan. Apakah hal itu baik atau tidak, terpuji atau tercela? Dasarnya adalah dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak pun kalian pasti akan mengikuti mereka. Hadis riwayat Muslim. Dalam Al-Quran, kata sunnah mengacu pada arti ketetapan atau hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti terkandung dalam Quran Surat Al-Isra ayat 77, yang artinya, yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami. Menurut ahli hadis, sunnah adalah segala yang bersumber dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti maupun perjalanan hidupnya, baik sebelum beliau diangkat menjadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maupun sesudahnya. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa sunnah lebih luas dari hadis.
karena meliputi segala yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul SAW. Nabi Muhammad SAW dipandang sebagai uswah hasanah atau qudwah atau contoh teladan yang paling sempurna. Menurut ahli usul fikih, sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrirnya yang pantas untuk dijadikan dalil bagi penetapan hukum syara atau hukum agama. Dari pengertian di atas, secara kuantitatif, jumlah sunnah lebih sedikit daripada jumlah hadis, karena hanya yang berkaitan dengan penetapan hukum syara. Mereka menempatkan sunnah pada posisi kedua dalam urutan sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Dasarnya adalah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Telah aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, khutbah dan sunnah nabinya." Hadis riwayat Malik. Yang ketiga, pengertian khobar. Khobar menurut bahasa berarti warta atau berita yang disampaikan dari seseorang kepada seseorang. Adapun pengertian khobar menurut istilah ahli hadis yaitu segala sesuatu yang disandarkan atau berasal dari Nabi Muhammad SAW atau dari yang selain Nabi SAW. Dengan pengertian yang demikian, maka khobar lebih umum daripada hadis, karena dalam khobar termasuk juga segala sesuatu yang berasal dari selain Nabi Muhammad SAW, seperti perkataan, perbuatan, maupun takrir atau ketetapan beliau. Sebagian ulama berpendapat bahwa khobar itu khususnya untuk segala sesuatu yang datang atau berasal dari selain Nabi SAW. Sedangkan hadis khusus untuk segala sesuatu yang datang atau berasal dari Nabi SAW. Contohnya seperti perkataan Ali bin Abi Thalib, yaitu termasuk sunnah ialah meletakkan tangan di bawah pusar sewaktu melakukan sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keempat, pengertian atsar. Menurut bahasa, atsar artinya berkesan sesuatu atau sisa sesuatu. Atsar berarti pula nukilan atau yang dinukilkan. Adapun pengertian atsar menurut istilah, kebanyakan ulama berpendapat bahwa atsar mempunyai pengertian yang sama dengan khobar dan hadis. Sebagian ulama mengatakan bahwa atsar lebih umum daripada khobar, yaitu bahwa atsar berlaku bagi segala sesuatu yang datang dari Nabi SAW maupun dari selain Nabi SAW. Sedangkan khobar khusus bagi segala sesuatu yang datang dari Nabi SAW saja. Adapun para fiqaha memakai istilah atsar untuk perkataan-perkataan ulama salaf, sahabat, tabi'in, dan lain-lain. Contohnya seperti perkataan seorang tabi'in yaitu Ubaidillah ibnu Abdillah ibnu Utbah ibnu Mas'ud sebagai berikut. Menurut sunnah, hendaklah imam bertakbir pada hari raya Fitri dan hari raya Adha sebanyak 9 kali ketika duduk di atas mimbar selain berkhutbah. Hadis riwayat Baihaqi. Persamaan hadis sunnah, khobar, dan atsar. Menurut sebagian ulama, antara keempat istilah ini adalah muradif atau mempunyai pengertian yang sama. Alasannya adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan,
perbuatan maupun takrir atau ketetapan beliau. Akan tetapi, sebagian ulama membedakan pengertian antara sunnah dan hadis. Sunnah itu adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan maupun perbuatan beliau. Sedangkan hadis hanya khusus mengenai perkataan beliau. Ada juga yang berpendapat bahwa sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah tata cara dan perilaku Nabi yang beliau praktekkan terus-menerus dan diikuti oleh para sahabatnya. Sedangkan hadis adalah perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh seseorang atau dua orang, lalu hanya mereka saja yang mengetahuinya dan tidak menjadi pegangan atau amalan umum. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa persamaan antara sunnah dengan hadis adalah baik sunnah maupun hadis keduanya adalah bersumber kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Menurut sebagian ulama, sunnah lebih luas dari hadis. Sunnah adalah segala yang dinukilkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun pengajaran. Sifat kelakuan dan perjalanan hidup, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Titik berat sunnah adalah kebiasaan normatif Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khobar selain dinisabkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dapat juga dinisabkan kepada sahabat dan tabi'in. Khobar lebih umum dari hadis karena masuk di dalamnya semua riwayat yang bukan dari Nabi Muhammad SAW. Atsar lebih sering digunakan untuk sebutan bagi perkataan sahabat Nabi Muhammad SAW, meskipun kadang-kadang dinisabkan kepada beliau. Perbedaan antara Al-Quran dan hadis. Perbedaan dari segi bahasa dan makna. 1. Al-Quran diturunkan dengan bahasa dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Hadis adalah bahasa dan maknanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan dari segi periwayatan. Al-Quran tidak boleh diriwayatkan dengan maknanya saja sebab dapat mengurangi kemukjizatannya. Hadis boleh diriwayatkan dengan maknanya saja, yang terpenting dalam hadis adalah penyampaian maksudnya. Perbedaan dari segi kemukjizatan. Al-Quran baik lafal maupun maknanya merupakan mukjizat. Hadis bukan merupakan mukjizat. Perbedaan dari segi nilai membacanya. Al-Quran diperintah untuk dibaca baik pada waktu sholat, wajib membaca surat Al-Fatihah maupun di luar sholat sebagai ibadah, baik orang yang membaca itu mengerti maksudnya maupun tidak. Hadis dilarang dibaca ketika sholat dan membaca tidak dinilai ibadah. Perilaku orang yang berpegang teguh kepada hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Setelah mempelajari tentang hadis, sunnah, khobar, dan atsar, dengan memahami hal tersebut, maka memiliki sikap sebagai berikut. 1. Mempelajari hadis dan hal-hal yang terkait dengan bagi orang muslim merupakan suatu keniscayaan. Bagi umat Islam, hadis merupakan sumber ajaran kedua setelah Al-Quran. Oleh karena itu, rasa ingin tahu tentang hadis harus ditumbuh kembangkan untuk dapat menjadi seorang muslim yang sesungguhnya. Yang kedua, mempelajari hadis mendatangkan banyak manfaat. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita sebagai seorang muslim mengetahui banyak hal tentang hadis dan ilmunya dengan meningkatkan kegiatan gemar membaca, baik pada saat dimulai dari madrasah maupun di luar madrasah. Dan yang terakhir, para ulama ahli hadis dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana pada saat itu mampu menghasilkan berbagai karya monumental
yang hingga saat ini masih dapat kita pelajari. Kitab-kitab karya mereka masih ada meskipun mereka sudah meninggalkan dunia ini berabad-abad yang lalu. Hal ini tentunya dapat membangkitkan siswa untuk menghargai karya-karya mereka dan selanjutnya terdorong untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi orang lain.